Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua kelas 7, semoga kalian kondisinya sehat dan selalu semangat ya walaupun pembelajaran daring. Hari ini, pagi ini pelajarannya yaitu KN1. Bukunya seperti ini. Ya. Nanti bagi Ibu saya belum dapat buku KN1. Sebentar ya. Bagi yang belum dapat, nanti pas ke madrasah bisa diambil di perpustakaan. Bagi yang untuk sementara hanya mendengarkan dulu ya. Namanya buku KN1. Nah, KN1 itu dari atau pelajaran Nahdlatul Ulama, atau yang pernah madin mungkin pernah mendengar, atau NU atau Nahdlatul Ulama. Lah di bab pertama ini nanti akan kita bahas yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau disingkat dengan Aswaja. Nah, sebelumnya siapkan pulpen sama kertas nanti untuk mencatat kira-kira yang penting itu apa ya. Silahkan mengambil kertas dahulu atau dengan pulpen untuk mencatat hal yang penting. Sudah? Nah, kalau sudah saya lanjutkan. Pengertian Aswaja. Aswaja adalah kepanjangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dia ada dua kata atau tiga kata. Ahlun, hamzah, ha, lam. Ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Jadi ada tiga kata. Kita nanti preteli. Ahlus sunnah wal jamaah. Ada tiga kata, beda makna semua. Kita nanti membahas tentang pengertian Ahlus sunnah wal jamaah. Kata ahlun, hamzah, ha, lam, ahlun artinya adalah golongan atau keluarga. Golongan atau keluarga namanya ahlun. Kalau as-sunnah, kalau tulisan Arabnya alif, lam, sin, nun, tasjid, tak marbutoh. Itu as-sunnah. Sunnah di sini bermakna tentang apa saja yang datang dari Rasulullah. Itu sunnah. Bukan sunnah yang ada dalam hukum fikih, ada haram, sunnah, mubah, makruh, itu bukan. Sunnah di sini adalah apa saja yang datang dari Rasulullah. Apa saja yang datang dari Rasulullah namanya sunnah, baik qauliyah, perkataan, ataupun perbuatan, ataupun ketetapan atau takririyah. Itu namanya sunnah. Nah, saya ulangi lagi. Sunnah bermakna apa saja, segala sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, baik perkataan, qauliyah, ataupun perbuatan, yaitu fi'liyah, ataupun takririyah, atau ketetapan. Nah, sekarang al-jamaah. Al-jamaah yaitu bermakna kumpulan atau kelompok. Kalau kita sering lihat di desa atau di tetangga itu ada jamiahan, ada jamaahan, kumpulan, itu berbareng, kelompok-kelompok. Kalau sendirian namanya bukan jamaah. Kalian dimatikan dulu anunya, mikrofonnya. Mikrofonnya kalian dimatikan dulu. Lah, saya ulang lagi. Al-jamaah, kalau tulisan Arabnya alif, lam, jim,
mim alif ain hamzah. Ya. Al-jamaah artinya kumpulan atau kelompok. Lah, yang dimaksud di sini, jamaah adalah kelompoknya para sahabat Nabi, terutama khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir Utsman. Tadi nomor 3 Utsman. Saya ulangi, Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika digabung dari 3 istilah tadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi namanya, kalau kita preteli satu-satu, itu namanya pengertian menurut bahasa. Pengertian menurut bahasa. Sekarang kita mengenal pengertian menurut istilah. Apa itu menurut istilah? Yaitu golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah. Saya ulangi, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disingkat ASWAJA, yaitu golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan tuntunan para sahabat. Jadi tidak hanya Rasulullah tapi para sahabat yang termasuk penerusnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setelah kabundut, setelah itu diteruskan oleh para sahabat. Ada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sampai para tabi'un dan sampai ulama-ulama zaman sekarang. Itu ilmunya sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Ya, nyambung. Kita dulu dari zaman jahiliyah, zaman bodoh yang tidak tahu apa-apa, sampai sekarang bisa namanya sholat begini, namanya sholat duhur itu waktunya kapan, itu sejak zaman Rasulullah sudah ada. Jadi kalau kita mau sunnah Rasul, mengikuti Rasul, jadi ada sunnah ya, sunnah Rasul itu banyak sekali. Sunnah atau yang kalau sunnah itu semuanya. Tadi ya, dari perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, saya ulangi lagi yang tadi menurut istilah aswaja, yaitu pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan tuntunan para sahabat. Jadi kita tidak ada alasan gara-gara Rasulullah sudah kabundut saya tidak mau beriman lagi, saya tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah karena Rasulullah tidak ada. Lah, bukan begitu. Karena setelah Rasulullah wafat ada yang meneruskan, ya, ada yang meneruskan. Nah, saya ulangi lagi dari awal. Pengertian aswaja menurut bahasa terdiri dari ada 3 kata, yaitu ahlun, sunnah, dan al-jamaah. Ya, kalau ahlun bermakna apa tadi? Golongan atau keluarga. Kalau sunnah adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah, namanya sunnah. Kalau al-jamaah yaitu kelompok atau kumpulan, kelompok atau kumpulan, itu namanya jamaah. Kalau digabung menjadi 3, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan, tadi golongan dari jamaah tadi yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah dan tuntunan para sahabat. Coba saya mau ngecek. Nadia Sri Handayani, coba apa pengertian dari al-jamaah? Nadia? Halo? Atau Alfira Nurul Ainiyah? Ya. Nah, apa pengertian al-jamaah, Nak? Coba Kelompok atau kumpulan. Kelompok atau kumpulan. Kumpulan. Terus
Andin Putri. Apa pengertian dari ahlun? Andin atau Ardika Akbar? Ardika? Loh, atau Risma Tamami? Risma Tamami masih aktif? Ahlun artinya golongan. Ahlun artinya golongan. Kalau sunnah? Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad. Ya, sudah. Terus Aisyel Ardana. Coba pengertian ahlu sunnah wal jamaah nak. Aisyel mana tadi? Atau Maulina Khairun Nisa. Aisyel dulu Aisyel. Panggilannya siapa ini? Aisyel Ardana. Coba pengertian ahlu sunnah wal jamaah yang digabung. Loh, hilang lagi. Indri Safiatun Nikmah. Nah, siapa yang jawab nih? Ini nomornya siapa ini? Kelompok golongan yang berpegang teguh ajaran Rasulullah. Nah, golongan yang berpegang teguh pada ajaran Rasulullah dan tuntunan para sahabat. Jadi ada dua. Nah, kamu nulisnya para Rasul, nanti ketika Rasulullah sudah wafat kamu tidak mau mengikuti, maka sama dengan sahabat. Nah, saya lanjutkan. Faham aswaja ini termasuk pemikiran, terus al-manhaj al-fikr. Jadi metode pemikiran. Jadi dari sudah berlangsung dan terus dipeluk, diyakini dari zaman Rasulullah masih sugeng, masih sehat, masih hidup, dan para sahabatnya. Akhirnya terus berkembang sampai menjadi suatu paham yang dianuti. Jadi seluruh di Indonesia itu memakai paham wajah. Berbeda dengan nanti Ibu, itu nanti NU atau Muhammadiyah bukan. Mau NU mau Muhammadiyah, ajarannya tetap sama, yaitu wajah, ahlu sunnah wal jamaah. Lah sekarang kita mau saya mau kasih tahu tentang siapa sih asal muasal yang mencetuskan, yaitu Al-Asy'ari Al-Maturidi. Sebentar. Sampai sini atau ditanyakan apa enggak? Enggak. Jadi zaman dahulu zaman Rasulullah itu saya terangkan awal dulu. Sejarahnya muncul aswaja itu sejak zamannya Rasulullah dahulu. Itu banyak sekali faham yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, banyak. Salah satunya yang menyimpang itu ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Mujasimah, ada Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Ada lagi Jabariyah dan banyak sekali. Akhirnya dari situ bergencarnya paham-paham yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, namanya muncul nama Al-Asy'ari dan nama Al-Maturidi yang menaungi umat Islam berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu
yang mengarang apa yang mencetuskan yaitu Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu adalah termasuk pencetusnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waktu itu ya diserang, ditentang banyak orang yang menolak. Nah, itu paham apa itu? Termasuk dari golongan Mu'tazilah. Nah, jadi dalil-dalil pandangan yang dibangun keduanya yaitu berpijak pada dalil akli, penalaran rasional. Penalaran rasional itu namanya dalil akli dan dalil nakli. Kalau akli, akal itu dari akal pikiran manusia. Kalau nakli itu dari nas Al-Qur'an maupun hadis. Kalau Al-Qur'an itu turunnya dari Allah melalui malaikat Jibril sampailah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis Nabi, kalau hadis adalah segala sesuatu tadi ya, hadis itu datangnya dari Rasulullah. Tapi kalau Al-Quran datang langsung dari Allah. Jadi akidah ini sama akidah itu ini termasuk kalau kita berpijak Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tetap, nah itu nanti kita insya Allah akan selamat. Ya, lah tadi siapa yang coba tak tanya? Irsyad Dani, Irsyad atau Fatihatul Husna coba, Fatihatul Husna, Fatihatul Husna. Coba dijawab siapa yang mendirikan atau siapa yang mencetuskan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Halo? Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Ya, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu dua diingat-ingat. Ya, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Lah, selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, golongan ini disebut dengan ada nama 3. Yang pertama yaitu Firqah An-Najiyah. Firqah An-Najiyah. Saya ulangi, yang pertama nama lain dari golongan Aswaja yaitu golongan ini dengan disebut Firqah An-Najiyah atau golongan yang selamat, yaitu golongan yang diselamatkan dari api neraka yang telah disebut dalam hadis perpecahan umat Islam. Lah, tadi namanya Firqah An-Najiyah. Yang kedua At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah. At-Taifah Al-Mansurah, yaitu golongan yang akan ditolong oleh Allah pada hari kiamat. Yang ketiga As-Sawad Al-Azam, yaitu golongan mayoritas kaum muslimin. Jadi mau nggak muslim nggak ikut golongan Aswaja ini. Ya, kalau kita orang Islam pasti kita punya suatu kelompok, suatu golongan itu golongan termasuk salah satunya adalah Aswaja tadi ya. Nama lain dari Aswaja yaitu ada Firqah An-Najiyah, ada At-Taifah Al-Mansurah dan As-Sawad Al-Azam. Nah itu prolog dulu hari ini tentang apa namanya pengertian Aswaja dan siapa pendirinya dan nama lain dari Aswaja. Nah, itu ya. Besok pagi minggu depan kita lanjutkan lagi dengan tema yang lain. Begitu ya. Saya sebelum nanti setelah ini jangan langsung pergi ya, karena lanjut dengan pelajaran yang setelahnya biar nggak masuk lagi. Ini sudah ada Pak Hamid, nanti langsung. Saya cukupkan pelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat, gitu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edit penetap cut. Canda capcut. Capcut tuh apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 A maupun B, pelajaran hari ini adalah kitab. Sudah punya kitabnya ya? Kitabnya yang berwarna kuning ya, seperti